Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, senang sekali menemani Anda semuanya di Nutrisi Keluarga untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau 25 Juni 2022. Seperti biasa tentunya ada narasumber spesial kita. Beliau dari Dinas Sosial Sragen, ada Ibu Ine Marlinah SE. Marliah ya. Ine Marliah ya Bu. Baik, mohon maaf loh Bu ini Bu. Ine Marliah SE ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahmai. Iya. Aduh, saya jadi malu ini. Bu Ine hafal dengan saya malah lupa yang Marliah ya. Marliah. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah, Mbak Rahma juga ya. Alhamdulillah. Ceria, masih ceria. Iya, kalau ketemu dengan Ibu tuh harus ceria. Karena beliau banyak membantu tentunya anak-anak yang ada di jalan dan lain sebagainya. Baik, hari ini tema kita, saudara pendengar Persada FM, peran keluarga dalam penguatan nilai kesetiakawanan sosial ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami kalau ingin bertanya atau tentunya berbagi informasi ya di 02716381123 atau SMS WA di 08139389.000. Baik, monggo silahkan Ibu Ine nih disampaikan dulu ya mengenai peran keluarga dalam penguatan nilai kesetiakawanan sosial itu yang bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Rahma atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatannya untuk kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai kenikmatan yang telah kita terima yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa ternilai. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas tentang peran keluarga dalam penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Ini kita khususkan untuk masalah anak saja Mbak Rahma ya. Jadi melalui pembinaan karakter anak di usia dini. Mengapa kami ngambil tema ini? Karena pada pasca pandemik ini kita bisa ketahui bersama bahwa dampak dari pandemi kemarin ini sangat luas sekali dan tidak terlepas juga untuk masalah anak-anak. Jadi anak-anak kita yang semula itu mereka aktif di sekolah, sebelum di sekolah ya, kemudian pandemi kita pakai online, kemudian mereka aktivitas berselancar pakai gadgetnya, sehingga kadang anak ini karena terlalu lama dan mungkin ada beberapa orang tua yang tidak ngeh ya, tidak melihat kondisi anak sehingga berdampak kepada anak ini terlanjur asik dengan gadgetnya, sehingga anak-anak itu susah untuk main dengan lingkungan sekitarnya, susah untuk bergaul, kemudian susah untuk bersosialisasi karena antara anak dan orang tua ini komunikasinya kurang. Kita juga tidak bisa menyalahkan karena tuntutan juga pada saat pandemik orang tua yang bekerja di luar juga mereka harus online juga, WFH atau mungkin untuk dia bekerjanya juga harus menggunakan gadget sehingga kesibukan mereka terfokus melalui HP ya. Dan anaknya juga dan mungkin posisi rumah juga yang tidak berdekatan ya Mbak ya. Kadang mungkin satu ruangan satu rumah itu ada yang luas dan anak itu ada beberapa di kamar masing-masing yang orang tua tidak bisa mengontrol, sehingga dampaknya anak-anak kita tertanam sifatnya, perilakunya menjadi orang anak yang individualistis dan antisosial. Dan bahayanya ini kan dampaknya juga yang sudah ada di tengah-tengah kita, jadi child grooming, kemudian anak-anak korban pelecehan dan yang sangat mengkhawatirkan dan sangat membuat miris kita itu dampaknya ke pengaruh LGBT juga. Jadi anak-anak usia dini juga sudah lewat banyak. Itu ya, karena dia mengakses beberapa channel ya yang dia tidak sadar, kemudian juga mereka berselancar pakai media sosial yang mereka itu mudah berkenalan. Dan memang usia-usia dini ini menjadi
semacam sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan kriminal seksual ini, yang mereka mudah memanipulasi anak, karena anak itu kan mudah dirayu, mudah dibohongi, dan dia sasaran empuk lah bagi mereka gitu. Nah, untuk ke masalah anak ini, kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua, anak menjadi amanah dari Allah yang kita dituntut harus bisa mendidik anak-anak kita, yang goalnya itu kan nanti kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah, kemudian mereka memiliki iman dan takwa yang kuat, yang itu membutuhkan proses yang panjang, yang membutuhkan pendampingan yang sangat luar biasa. Nah, anak di sini kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu pengertian anak itu anak usia yang belum mencapai 18 tahun. Ya, sedangkan anak usia dini ini sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disampaikan anak usia dini itu adalah anak usia 0 sampai 6 tahun di masa-masa golden age ya, masa-masa emas anak itu dia bisa memberikan, dia bisa menerima segala informasi dari luar yang bisa membentuk karakter anak dan kepribadian anak. Nah, kita kembali lagi ke peran keluarga untuk menguatkan. Dalam keluarga itu kan unit terkecil di masyarakat ya. Keluarga unit terkecil masyarakat yang di situ terdiri dari ayah, ibu, anak, bisa juga mungkin ayah dan anak yang mungkin ibunya bekerja di luar ataupun ibunya sudah tidak ada, atau bisa juga ibu dan anak, atau mungkin orang tua ayah dan ibunya yang tinggal di situ. Nah, untuk tanggung jawab kita sebagai orang tua, keluarga, tanggung jawab dan kewajiban keluarga dalam perannya sebagai orang tua untuk menciptakan penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial itu dengan cara yang sudah biasa kita lakukan, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, yang itu menjadi hak anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat minatnya, kemudian mencegah terjadinya pernikahan di usia dini yang saat ini pasca pandemik ternyata semakin banyak. Jadi pasca pandemi ini anak-anak ada datanya ini ya, ada datanya, bisa kita lihat di Google itu juga banyak, dan memang kenyataannya di lapangan ada, Mbak. Ada anak usia 16 tahun saat ini dihamili oleh anak usia 13 tahun. Nah, saat ini dia belum bisa menikah, masih dalam proses untuk pernikahan. Karena setelah kita tanya, yang bersangkutan memang yang laki-laki siap untuk menikahi. Kemudian ada lagi, tapi masih sekolah ya Bu ya. Kebetulan anak jalanan. Anak jalanan anak jalanan yang sudah di rumah, kemudian yang bersangkutan hamil, dan anak yang menghamil itu usianya 13 tahun, sehingga tidak bisa dinikahkan. Butuh proses yang harus ada dampingan. Dapat KTP dulu ya Bu ya. Harus saja ada KTP. Usia pernikahan itu kan 19 tahun minimal itu ya. Nah, dengan undang-undang yang baru ini. Nah, untuk usia-usia seperti itu bisa, tapi dengan ada syarat-syarat khusus yang harus jadi dipenuhi. Bisa, kalaupun dinikahkan juga bisa, tapi ada syarat khusus mungkin yang saat ini masih kita pelajari juga. Sepertinya harus ke pengadilan atau bagaimana ya. Nanti kita jadi minta perlakuan khusus. Khusus ya, karena yang terjadi ada juga yang lainnya. Baru kemarin ini kami menerima 10 anak jalanan, yang salah satunya itu mereka sudah memiliki satu orang memiliki istri dan satu anak, yang mereka usianya si perempuan masih sangat belum memenuhi syarat untuk nikah, masih di bawah usia, masih di bawah masih anak-anak, jadi belum bisa menikah. Tapi dia di rumah sudah ada anaknya, sedangkan dia usianya sudah dewasa. Nah, ini juga butuh proses. Kalau misalnya tidak diselesaikan, maka akan semakin melebar karena dia merasa bebas. Itu yang harus kita perhatikan juga. Kemudian di samping itu juga kita perlu memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti kepada anak. Nah, disinilah peran keluarga. Dengan adanya pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti bisa menguatkan anak
untuk melakukan penguatan kesetiakawanan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Jadi pentingnya kita sebagai orang tua memerlukan untuk saat ini ya, penting sekali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita mereka asik dengan gadgetnya dan dia berselancar ke dunia maya tanpa kita kendalikan dan perilakunya juga tidak bisa kita arahkan sehingga kita nantinya akan rugi di kemudian hari. Baik, nah, mungkin itu Mbak paparan awalnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik Ibu Ina, tadi jadi begini, para orang tua walaupun anak-anak itu di rumah gitu ya, mereka sepertinya berada dekat kita, tapi kita itu harus waspada karena ternyata menggunakan HP mereka itu bisa berselancar sampai kemana-mana. Iya betul Mbak. Nah ini kemudian bagaimana Ibu cara supaya orang tua dan anak tetap dekat supaya tidak terjadi selancarnya itu aneh-aneh gitu. Iya betul Mbak. Memang saat ini kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Iya karena memang semua ya global, memang global ya. Karena kalau kita mau menyalahkan pemerintah, yang ini tugasnya pemerintah ini harus channel-channel yang tidak senonoh, tidak bisa nggak keluar misalnya seperti apa gitu. Tapi kita tidak bisa mengendalikan itu karena memang ya anak sudah, mereka setiap melihat apa yang dia akses, misalnya dia membutuhkan pengetahuan di salah satu channel ya. Tapi yang kebuka itu kan mereka kadang iseng dulu, mampir dulu ya kan, mampir dulu untuk melihat yang lainnya. Nah itulah pentingnya kita menanamkan kepada anak bahwa tanggung jawab dia melihat dan mengakses itu ada dampaknya terhadap dia. Jadi perlu sekali pendampingan kepada anak bahwa apa yang kamu lakukan itu nanti dampaknya seperti ini gitu. Jadi penting sekali dan penanaman nilai agama. Dan itu orang tua ya? Iya harus orang tua, orang terdekat dalam keluarga tersebut. Jadi kita wajib sesekali mungkin berbincang dengan anak gitu ya Bu ya. Betul Mbak. Atau kita bukan orang tua, kita misalnya kita sendiri ya, kita sebagai orang yang dewasa melihat anak-anak di tetangga kita ataupun family kita lah, mereka mengakses hal-hal yang tidak baik, mereka mojok, kemudian anak teman-temannya itu pada ngumpul, kita juga tidak ada salahnya kok ikut bergabung dengan anak itu. Apa sih yang mereka konsumsi, sehingga kita bisa bersosialisasi. Bahkan kemarin juga terjadi bergelombol mainan HP, saling melihat lalu saling mempraktekkan, dan ada anak yang perempuan itu dikasihkan kepada yang teman-temannya yang lainnya. Itulah jadi begitu parahnya sebenarnya Bu ya dampaknya ya. Tapi kan kita tidak bisa kemudian termasuk anak saya ini Bu. Jadi pengalaman sendiri. Jadi dia cerita karena dia sudah SMP ya, SMP kelas 1 dia sudah bisa menilai gitu. Ibu sekarang itu adik nggak boleh loh Bu mainan TikTok katanya gitu. Kenapa Mbak? Karena di situ LGBT itu benar-benar kayaknya tuh santai banget gitu loh Bu. Perempuan sama perempuan mereka saling cium, laki-laki sama laki-laki mereka saling cium. Itu jadi hal yang biasa. Nah itu nggak baik Bu kalau untuk anak kecil. Jangan boleh main itu. Nah kayak gitu itu. Jadi betul, itu memang harus anak kita tanamkan ya Bu. Iya betul Mbak. Jadi LGBT ini penyakit masyarakat yang sangat luar biasa, bahkan lebih bahaya dari COVID sebetulnya. Karena dia dampaknya kepada penyakit menular yang dampak ke belakangnya itu juga secara sosial kepada anggota keluarga yang terkena korban. Yang saat ini karena kebanyakan HIV/AIDS itu disebabkan karena malah justru LSL dan bukan hanya WTS saja ya, tapi LSL, homoseks itu juga itu yang dampaknya dari situ sebetulnya awalnya. Lebih bahaya itu ya. Lebih bahaya. Iya, jadi anak yang saat ini ada kami dampingi itu ibu rumah tangga baik-baik, dia karena sakit kemudian dicek ternyata dia mengalami memiliki riwayat HIV/AIDS. Setelah dicek, setelah diajukan lakukan asesmen, ternyata suaminya pelaku di luar. Nah, dan satu rumah dicek yang kena dari 3 bersaudara, anaknya yang paling kecil yang kena. Ya Allah.
Dan dampaknya anak yang paling kecil kena, bapak ibunya meninggal. Saat ini dia sendirian karena neneknya dan budenya tidak mau ke tempatan Ya Allah. anaknya yang paling kecil. Padahal ini anak yang paling taat dan sopan kepada orang tua. Dia pada saat ayahnya sakit, dia yang mengobati, menyemangati ayahnya. Ayo Pak minum obat, ayo Pak berobat. Dan saat ini anaknya ceria sekali. Kasihan ya Bu, Itulah jadinya dampak ke belakangnya itu yang sangat memprihatinkan. Jadi pentingnya kita penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kembali lagi ya Mbak ya, bahwa kita perlu peduli, kita perlu peka, peduli dan empati kepada anak-anak kita. Dan anak-anak juga kita tanamkan, dia juga harus paham nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Dia harus toleransi, saling menghargai, kemudian dia harus sopan santun, kemudian saling bekerja sama, gotong royong, kerukunan, sama peduli dan cinta terhadap tanah air. Jadi kebaikan-kebaikan perilaku dari kecil, karakter, kalau sudah itu tertanam dalam dirinya, dia akan tumbuh dewasa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dia untuk melakukan hal-hal yang negatif itu dia akan mikir-mikir dulu. Ini berdampak seperti apa untuk saya? Kalau misalnya itu hal yang tidak baik, otomatis dia akan mengurungkan diri karena dia paham, oh ini tidak baik untuk diri saya. Bentengnya itu memang harus dari sejak usia dini, Mbak. Sejak usia dini dari orang tua, terutama agama yang harus ditanamkan. Agama yang harus ditanamkan. Jadi penting sekali fungsi keluarga ya. Dalam keluarga itu harus berjalan.